hadir semua ya. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Hikmatul Ulia. Kali ini kita akan membahas tema 8, rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu memahami rotasi bumi dengan benar. Peserta didik mampu memahami revolusi bumi dengan benar. Peserta didik mampu mengkorelasikan dampak rotasi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menganalisis dampak revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Ibu bertanya kepada kalian. Menurut kalian, mengapa di bumi kita ini ada peristiwa siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak? Iya, betul. Yang menyebabkan terjadi peristiwa siang dan malam karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Matahari tidak bergerak, bumilah yang bergerak. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami peristiwa siang dan sebaliknya. Selain bumi, benda langit yang lain juga mengalami rotasi. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur, atau jika dilihat dari utara, melawan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini karena adanya gravitasi bumi. Bumi berotasi dalam waktu 23 jam, 56 menit, 3 detik, atau sekitar 24 jam. Satu kali putaran sebesar 360 derajat. 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Dampak dari rotasi bumi antara lain: 1. Terjadinya peristiwa siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di bumi. 3. Terdapatnya jet lag jika kita naik pesawat. 4. Perubahan arah angin, dan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Dampak rotasi bumi yang pertama yaitu terjadinya peristiwa siang dan malam. Rotasi bumi dapat kita amati dari gerak semu matahari. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang berotasi, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Saat pagi hari, matahari terbit dari timur, sedangkan pada sore hari, matahari terbenam di barat. Dampak yang kedua yaitu perbedaan wilayah waktu di bumi. Jika kita mengamati bola dunia atau globe, terdapat 2 jenis garis, yaitu garis khayal lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur membagi bumi menjadi bagian barat dan timur, dan berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia. Apa itu garis Greenwich? Garis Greenwich sebagai penentu koordinat lokasi di bumi.
Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur. Garis Greenwich, garis bujur 0, terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT, Greenwich Mean Time. Indonesia terletak 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dampak yang ketiga yaitu terdapatnya jet lag apabila kita naik pesawat, yaitu gangguan tidur, rasa kantuk pada siang hari, dan sulit tidur pada malam hari yang timbul setelah melakukan perjalanan jauh dengan pesawat melewati zona waktu yang berbeda. Perubahan arah angin juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bergerak menuju area dengan tekanan udara minimal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang revolusi bumi. Selain melakukan rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hari atau 365/4 hari. Penanggalan kalender Masehi memiliki jumlah hari dalam satu tahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Setiap 4 tahun sekali, revolusi bumi menjadi 366 hari atau kita kenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat terdapat penambahan hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Sekarang kita akan belajar tentang dampak revolusi bumi. 1. Dasar penanggalan Masehi. Dampak revolusi bumi yang kedua yaitu terjadinya perbedaan siang dan malam. Hal ini terjadi karena perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari. Periode 21 Maret hingga 21 September, kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari, sehingga waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama dari belahan bumi selatan. Dampak revolusi bumi yang ketiga yaitu gerak semu matahari. Gerak ini merupakan posisi matahari yang berubah-ubah karena mengalami revolusi dengan sumbu rotasi miring. Terjadi perbedaan musim pada negara-negara yang terletak di wilayah subtropis bumi. Ada 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Dampak revolusi bumi yang kelima yaitu adanya rasi bintang. Rasi bintang merupakan pola bintang di langit pada malam hari. Rasi bintang ini akan tampak berbeda setiap bulannya.
ibu yang hebat, apa saja pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah proses belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Baik, kalian bisa menuliskannya pada kertas warna yang akan ibu bagikan.